dilakukan secara offline, tapi karena satu dan lain hal dan pertimbangan sekarang tingginya angka Omikron dan banyaknya yang sedang flu, maka kita lakukan secara online. Semoga tidak mengurangi kebermanfaatan dari materi yang akan kita sampaikan hari ini. Baik, belum ada, udah mulai. Baik, mohon izin saya kepada senior-senior karena saya sebenarnya masih junior, tapi menyampaikan beberapa materi ini karena kemarin saya yang mengikuti overview tentang tugas-tugas dosen. Jadi seharusnya yang senior itu ada Bu Rina dan Pak Ulin yang sudah jabatan fungsional. Jadi mohon izin Bu, Pak Ulin. Ya, kita di sini sifatnya sharing saja supaya kita sama-sama tahu tugas-tugas dosen dan kita lebih terarah lagi kerjanya. Utamanya dosen-dosen yang di awal tidak mendapatkan penjelasan tentang tugas kita harus apa, tuntutannya apa, dan kewajibannya apa selama menjadi dosen. Itu jangan sampai kita alami lagi karena kita harus selalu berprogres dan berbenah. Jadi kita mulai dari sini, nggak apa-apa. Pak Musliun sudah gabung ya? Belum ada Pak Muslihun. Belum bergabung Pak Muslihun? Baru proses Bu, loading. Oh, proses login. Oke, baik. Jadi topik hari ini yang akan saya sharingkan adalah tentang overview profesi dosen dan tridharma perguruan tinggi. Jadi kurang lebih materi yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait apa-apa yang berkaitan dengan dosen, yaitu profesi kita yang saat ini kita tekuni, kemudian kewajiban tridharma melalui beberapa bidang, yaitu bidang ABCD dari pengajaran dan pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian, serta penunjang. Itu minimal itu yang harus kita tahu dulu supaya kita jalannya tuh terarah. Baik, langsung kenalan dulu ya, tak kenal maka kenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Resti, saya dosen di Prodi Bank Darah. Kemudian saat ini menjabat sebagai Wadir 2, lain-lain insya Allah teman-teman sudah pada kenal. Ya, saya tinggal di Dinar Indah, namun aslinya dari Klaten. Ya, itu saja. Kemudian sebelum kita mulai, ada quote untuk memotivasi kita sebentar. Ambil langkah pertama dalam keyakinanmu, kamu tidak harus melihat seluruh anak tangga, cukup ambil langkah pertama. Ya. Jadi kita nggak apa-apa kalau kita saat ini memang baru belajar dan selama mungkin kemarin-kemarin kita banyak tidak tahu, sekarang Bismillah semoga kita menjadi lebih paham tentang apa tugas-tugas kita dan kewajiban kita sehingga kita kerjanya lebih terarah, kemudian lebih terkoordinir. Baik. Kemudian sesi pertama saya akan menjelaskan tentang overview profesi dosen. Jadi ini sharingnya sifatnya santai saja, monggo Bapak Ibu kalau sambil makan atau mau sambil konsumsi, minum, kopi, nggak lain dan lain. Jadi yang pertama kita bahas tentang NIDN. Nah, NIDN Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi, NIDN nomor induk dosen nasional. Di sini NIDN itu setiap kita menjadi dosen, maka kita akan mendapatkan NIDN. Nah, ini yang Pak Muslihun, dosen baru, kemarin sudah saya instruksikan ke Pak Dedi untuk dibantu membuat NIDN. Adapun pemberian NIDN antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri itu berbeda. Kalau di negeri biasanya kita cenderung dituntut untuk mengabdi dulu atau ketentuannya biasanya beda-beda. Ada yang disuruh mengajar dulu 1 tahun, ada yang 2 tahun, baru setelah itu diuruskan NIDN. Tapi kalau di swasta memang biasanya lebih cepat diuruskan NIDN, tetapi kekurangannya adalah biasanya dari perguruan tinggi swasta itu lupa menjelaskan tentang apa nih kewajiban setelah kita mendapatkan NIDN, kemudian kira-kira nanti tuntutannya apa, dosen harus seperti apa. Nah, itu biasanya nggak dijelaskan di awal. Seharusnya setiap perguruan tinggi menjelaskan itu ke dosen baru, supaya dosen itu nanti tahu ketika dia bekerja, oh saya harus melakukan penelitian, saya harus mengajar kurang lebih sekian SKS, kemudian saya juga harus pengabdian. Nah, itu yang tidak saya dapatkan dulu ketika saya menjadi
dosen. Jadi terima dosen itu saya tidak diberi arahan seperti itu. Jadi saya pikir ini penting untuk dimulai dibenahi sehingga dosen itu sifatnya nanti tidak bingung atau tidak terjadi lagi kita mengajar diberi 1 jam pelajaran aja kita terima-terima aja ternyata kita harus mencapai beberapa SKS target tertentu. Nah, itu yang harus kita tahu di awal. Kemudian pastikan ketika membuat NIJN Anda tahu tugas selama menjadi dosen, yaitu tugas Tridharma. Ketika kita menjadi dosen, maka kita terbebani dengan Tridharma. Bukan terbebani ya, tapi kita harus bertanggung jawab tentang Tridharma yang diberikan kepada kita, yaitu tentang pengajaran dan pendidikan, kemudian penelitian, serta pengabdian. Nah, ini harus kita lakukan dan mulai kita pelajari pelan-pelan. Kemudian yang harus disampaikan juga ketika kita menjadi dosen adalah linearitas. Kemarin pengalaman sebelumnya ketika saya menjadi dosen itu tidak ditanya tidak dijelaskan tentang linearitas. Apakah nanti saya tuh masuk ke mata kuliah yang mana, kemudian itu nanti berpengaruh atau tidak di pengusulan jabatan fungsional dan lain-lain yang terpenuhi atau tidaknya tidak dijelaskan. Tapi kemarin ketika rekrutmen dosen yang sudah dilakukan oleh teknik elektromedis, saya lihat sudah dijelaskan dan disinggung beberapa bidang ilmu atau mata kuliah yang berkaitan dengan dosen yang akan direkrut. Nah, itu yang biasanya sering lupa. Padahal kalau kita merekrut dosen itu tidak boleh asal kamu S2, yang penting S2 terus masuk. Nah, itu nggak bisa karena kita harus menyesuaikan dengan mata kuliah atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di prodi yang membutuhkan dosen baru. Kemudian NIDN ini masuk dalam penilaian akreditasi, jadi Bapak Ibu dosen itu kita akan melalui akreditasi dan yang dinilai hanya dosen yang memiliki NIDN. NIDK, NUP, dan lain-lain itu biasanya tidak berpengaruh atau tidak dinilai oleh asesor karena yang diakui adalah dosen yang ber-NIDN. Baik, kemudian ketika kita membuat atau memiliki NIDN, pastikan Bapak Ibu harus pegang berkas 4 ini, yaitu boleh soft file atau print out sebagai pegangan atau arsip Bapak Ibu semua, yaitu surat keputusan dosen tetap atau SK, kemudian surat perjanjian kerja bermaterai, surat pernyataan pimpinan, sama surat keterangan Tridharma perguruan tinggi. SK dosen tetap ini wajib kita pegang karena setiap kita pengusulan jakfung itu nanti selalu dipertanyakan kapan kita menjadi dosen tetap itu harus dilampirkan SK-nya. Itu. Pak Musliun sudah dapat SK atau belum? Halo? Halo, Pak Musliun. Iya, gimana Bu? Udahkah memegang SK dosen tetap? Belum. Belum. Nah, itu nanti harus diminta ketika sudah ada SK-nya langsung segera di-scan atau diarsipkan supaya tidak hilang. Karena kadang dosen itu untuk masalah-masalah seperti itu, kadang tuh nanti jadinya lupa di mana arsipnya kita nggak tahu. Nah, salah satu kelemahan dari perguruan tinggi swasta, apalagi perguruan tinggi yang belum memiliki sistem kearsipan yang baik, itu adalah arsip-arsip yang sifatnya print out itu kadang seling selip. Jadi ketika kita membutuhkannya, kita harus mencari, kemudian ternyata tidak ada dan harus membuat ulang. Nah, itu nanti yang agak ribet dan memakan waktu ketika kita butuh cepat nih, seperti pengusulan jabatan fungsional dan lain-lain. Nah, harapannya ketika Bapak Ibu sudah pegang semua soft file-nya, ketika nanti ternyata arsip di kampus itu hilang, Bapak Ibu tidak ada kendala lain karena Bapak Ibu sudah punya soft file-nya. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah, masih terkait dengan NIDN. NIDN itu masuk di manakah NIDN Anda? Apakah masuk ke dosen tetap prodi, atau dosen tetap di luar prodi, atau dosen tidak tetap? Nah, itu harus tahu. Kita masuk ke yang mana? Kalau kita masuk ke dosen tetap prodi, maka kita tertuntut dengan Tridharma. Institusi atau perguruan tinggi akan fokus meminta laporan atau progres atau bukti pertanggungjawaban dari Tridharma karena nanti akan masuk ke akreditasi. Baik itu nanti berupa riset, buku, skopus, kemudian pengajaran dan lain-lain itu akan diminta. Karena nanti data yang dipakai adalah dari dosen ber-NIDN, yaitu dosen tetap prodi. Nah, kemudian kalau dosen tetap di luar prodi biasanya tidak terlalu tidak dituntut ketika akreditasi, tapi dosen tetap di luar prodi itu harus
aktif atau proaktif sendiri mengembangkan dirinya. Karena ketika kita menjadi dosen, dimanapun kita menjadi dosen, kita harus tetap berkembang, walaupun kita tidak di perguruan tinggi yang besar. Makanya itu kita selalu dituntut untuk bisa berkarya, baik melalui penelitian ataupun pengabdian atau dengan produk-produk yang lain. Nah, untuk dosen tidak tetap, biasanya tidak punya NIDN. Begitu. Kemudian next ada akun dosen. Nah, ketika kita menjadi dosen, Bapak Ibu itu sebenarnya harus tahu tentang 4 akun yang harus dimiliki dosen. Yang pertama ada Simlitapmas, kemudian ada Sinta, ada Google Scholar, sama tingkat kesiapterapan teknologi atau TKT. Simlitapmas, alhamdulillah di LPPM sudah bisa mengeluarkan, kemudian Sinta juga per tahun kemarin sudah bisa keluar, jadi kita sudah punya akun Simlitapmas sama Sinta. Kemudian Google Scholar sebenarnya kita bisa mengakses sendiri secara manual atau meregister sendiri. Kemudian tingkat kesiapterapan teknologi, silakan Bapak Ibu nanti kepo-kepo atau mulai diklik-klik beberapa akun ini sehingga kita familiar, tidak asing lagi. Oke, setelah Anda mendapatkan NIDN sudah terikat oleh Budi Dikti, maka berhak atas akun-akun ini tidak perlu menunggu memiliki jabatan fungsional. Jadi ketika kita sudah menjadi dosen, kita tidak harus menunggu memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau lainnya untuk bisa mengakses akun-akun ini. Karena untuk Simlitapmas sendiri itu kita ketika mengajukan hibah atau hibah penelitian atau pengabdian itu ada untuk dosen pemula, tidak harus berjabatan fungsional. Begitu juga yang lainnya. Itu ya. Kemudian next tentang jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini mungkin beberapa Bapak Ibu belum familiar, tapi jabatan fungsional adalah jabatan untuk background akademik kita. Jadi nanti itu ada jenjangnya, mulai dari AA, kemudian ke lektor, lektor kepala, sampai ke profesor. Nah, untuk jabatan fungsional pertama dosen adalah AA, asisten ahli, yaitu dengan jenjang pendidikan minimal S2 dan kumnya 150, tapi untuk pengajuan AA biasanya ada syarat khusus yaitu tambah 10 poin jadi 160. Nah, 10 poin itu nanti bisa dari publikasi. Kalau kita publikasinya tunggal atau autor satu orang saja, itu biasanya kita dapat 10. Apalagi kalau kita korespondensi. Nah, tapi kalau kita bersama tim, biasanya kita hanya dapat 6 poin. Kalau kita di jurnal yang tidak bersinta. Tapi kalau bersinta, kita akan disesuaikan dengan 60% dari nilai jurnal yang kita tuju. Nah, itu semua nanti bisa dibaca di POPAK dosen sebagai buku wajib atau kitab sucinya dosen yang harus dibaca sehingga kita tahu untuk hal-hal tertentu. Kemudian untuk jabatan fungsional, asisten ahli itu bisa diajukan 1 tahun setelah menjadi dosen tetap. Kemudian harus telah memenuhi semua unsur tridharma, mulai dari pengajaran, penelitian, pengapmas, dan penunjang. Kemudian besar poin atau kum yang ditentukan bisa dilihat di Dupak. Jadi nanti ketika kita mengajukan jabatan fungsional itu kita akan ada daftar kegiatan atau Dupak atau link-link menu yang lain itu akan tertera di sana dan itu sudah otomatis kita akan ditunjukkan angka kreditnya berapa ketika kita mengupload kegiatan atau bukti dari pelaksanaan tridharma. Jadi misal ketika kita melakukan pengajaran, maka nanti itu akan dikonversikan sendiri oleh sistem berapa nilai atau yang diperoleh oleh dosen. Pahami betul akun apa saja yang harus dimiliki dosen, baik akun pusat maupun akun di bawah naungan LLDikti. Kemudian setelah jabatan fungsional, kita membahas tentang sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen terbaru itu ada Serdos Smart, yaitu 2 tahun setelah mendapatkan jabatan fungsional, baru bisa eligible mengikuti Serdos Smart. Jika jabatan fungsional untuk pertama kali kita bisa mengajukan 1 tahun setelah menjadi dosen tetap, maka 2 tahun setelahnya kita bisa mengajukan atau mulai bersiap-siap untuk mengikuti Serdos Smart. Smart itu simple, modern, more informatif, accountable, responsif, dan transparan.
Kemudian untuk mengajukan Serdosmart perlu memenuhi beberapa syarat, misalnya harus TKD, TKDA, kemudian pekerja atau AA, kemudian mengisi PKD, dan lain-lain. Biasanya nanti pasti akan ada instruksi dari pusat tentang syarat-syarat yang harus dilampirkan. Kemudian untuk Serdosmart sebenarnya bisa dilihat dan dipelajari ketentuannya di Sister. Baik, masih tentang sertifikasi dosen. Mohon izin minum sebentar ya. Nggih, Bu. Untuk sertifikasi dosen itu ada beberapa akun yang harus kita ketahui atau kita harus familiar, yaitu tentang PLTI, Pusat Layanan Tes Indonesia. Silakan Bapak Ibu bisa coba akses dan buat akun, yaitu di member.plti.co.id/sign up. Nah, di situ ada Test of English Proficiency, kemudian ada TPDA, tes potensi dasar akademik. Kemudian kita juga bisa akses ke Sister, Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Kalau kita berarti di LLDB 6, sister.properties6.or.id /login. Nah, untuk Sister, Bapak Ibu yang sudah lama pasti sudah familiar, yaitu username passwordnya sudah bisa. Kemudian bagi Bapak Ibu dosen yang baru, silakan kalau ada kendala bisa koordinasi ke Pak Dedi. Kemudian untuk publikasi. Publikasi Tridharma Perguruan Tinggi itu bisa melalui beberapa laman atau akun, bisa dari Google Scholar, kemudian bisa dari Sinta, Simlitapmas, sama Scopus atau WOS, Web of Science. Nah, untuk Google Scholar ini biasanya berupa artikel penelitian, pengabdian, buku penelitian, dan pengabdian. Kemudian kalau Sinta sebenarnya mirip-mirip juga, yaitu ada artikel penelitian, artikel pengabdian, buku, WOS, Garuda, COVID-19, dan lain-lain. Silahkan bisa diakses di Sinta. Kemarin saya lihat Bapak Ibu sudah memiliki akun Sinta, jadi yang belum memiliki silahkan konsultasi ke LPPM. Di sini Ketua LPPM-nya ada Pak Haris. Silahkan tanya-tanya atau cari tahu tentang Sinta dan Simlitapmas ke Pak Haris. Kemudian untuk Simlitapmas itu kemarin sebenarnya di pembinaan sebelumnya itu sudah disinggung oleh Pak Haris tentang Simlitapmas, karena kebetulan kemarin kita deadline atau hari-hari tanggal hibah penelitian untuk kampus vokasi. Jadi kemarin saya minta Pak Haris untuk maju duluan karena biar dosen mendapatkan pengalaman atau pengarahan tentang pengajuan hibah. Nah, Simlitapmas sendiri ini juga kurang lebih sama, ada artikel jurnal, HKI, proceeding, buku, karya monumental, naskah akademik, dan lain-lain. Nanti ada submenu di bagian atas yang itu bisa Bapak Ibu akses. Baik, kemudian ada Scopus atau WOS. Kalau Scopus atau WOS ini dia tingkatannya lebih tinggi, yaitu ada artikel penelitian terindeks Scopus sama artikel penelitian terindeks WOS. Untuk Scopus dan WOS ini biasanya kalau kita sudah main di skala internasional atau skala yang levelnya lebih tinggi. Kalau Google Scholar biasanya kita masih main di skala yang pengindeksnya rendah. Kalau Sinta itu berjenjang, ada Sinta 1 sampai Sinta 5, Sinta 6. Kemudian kalau Simlitapmas itu sifatnya nanti berkaitan dengan hibah-hibah yang dilakukan oleh pusat atau di RPM. Nah, ini contoh dari Google Scholar. Bapak Ibu semua udah punya Google Scholar atau ada yang belum? Atau ada yang terkendala Google Scholar-nya? Pak Musliun sudah punya Google Scholar? Belum, Bu. Belum. Nah, nanti silahkan koordinasi atau komunikasi ke Pak Haris ya Pak, untuk mengenai penelitian pengabdian dan akun-akun terkait, silakan koordinasi ke Pak Haris. Juga kalau butuh email kampus official, jadi yang pakai @polbitrada.ac itu silakan juga ke Pak Haris untuk ngobrol-ngobrol aja dengan Pak Haris. Nah, ini untuk di Google Scholar kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Jadi ada nama, kemudian dari institusi atau perguruan tinggi mana,
Kemudian ada bidang ilmu ya. Nah, di sini tuh ditulisnya adalah jenjang terakhir kita. Jadi pendidikan terakhir kita. Kalau saya di ilmu biomedis, saya ilmu biomedis berarti yang ditulis adalah ilmu biomedis. Nah, sebenarnya bukan yang kita sekarang mengajar di prodi apa, tapi yang penting adalah jenjang pendidikan terakhir kita. Kalau kita di fakultas ilmu di fakultas kedokteran jenjang terakhirnya, tapi kita mengajar di farmasi, kita bukan menulis farmasi, tapi menulisnya adalah kedokteran, medicine. Baik begitu. Nah, di sini nanti akan ditampilkan juga hasil dari publikasi Bapak Ibu, kemudian berapa kutipan yang diperoleh, kemudian tahun berapa publikasinya juga akan kelihatan, kemudian dikutip oleh berapa orang, dan pengarang bersumbernya siapa aja juga bisa kelihatan. Tapi perlu diingat kalau Google Scholar ini sifatnya pengindeksnya masih rendah. Kalau bisa memang kita selalu berprogres. Jadi pertama-pertama nggak apa-apa kita di Google Scholar, tapi nanti kita harus mulai main-main ke Sinta, kemudian syukur-syukur kita mulai main-main ke international journal. Baik, kita bahas ke Google Scholar dulu. Google Scholar pengindeks rendah merupakan akun pengindeks rendah dan biasanya dipergunakan jurnal nasional ber-ISSN non-akreditasi Sinta. Kalau kita konversikan, angka kreditnya adalah 10. 10 itu jika kita penulis tunggal. Kalau kita penulisnya bersama, nanti akan dikonversikan lagi oleh sistem tergantung dari jumlah penulisnya. Nah, bedanya jurnal nasional ber-ISSN dan Sinta itu kalau kita hanya jurnal-jurnal baru, biasanya dia baru ber-ISSN, belum terakreditasi Sinta. Nah, itu biasanya kalau kita butuh cepat, kita bisa kontak ke jurnal-jurnal yang masih baru. Tapi kalau kita cenderung tidak tertuntut oleh waktu, silakan pakai jurnal-jurnal untuk publikasinya di Sinta, karena nanti angka kreditnya pun akan lebih naik. Jadi untuk angka kredit 10 di penelitian ini adalah angka kredit yang paling rendah. Kalau kita main di Sinta 6, Sinta 5, kita bisa dapat 15 sampai ke atas lagi. Nah, kemudian setiap dosen dapat registrasi secara manual dan mandiri. Kemudian bidang ilmu di Google Scholar adalah class education. Jadi kalau saya adalah ilmu biomedis, berarti yang ditulis ilmu biomedis, walaupun sekarang saya mengajar di bank darah. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Sinta. Sinta juga nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada identitas kita, kemudian ada profil, publication, books, IPR, WOS, dan lain-lain. Kemudian ada Sinta ID. Kemudian kalau kita sudah terdaftar, berarti kita ada centang hijau verified. Kemudian ada full name, dan lain-lain. Ini di sini juga diperlihatkan rank kita di ranah nasional, kita urutan keberapa nih? Kalau saya masih, karena masih abal-abal, jadi saya urutan 115 dan sekian. Nah, kalau di afiliasi ranking 2, afiliasi berarti di institusi kita ada berapa dosen, nah itu kita masuk ke urutan berapa dari jumlah publikasi yang dihasilkan oleh dosen-dosen. Begitu. Nah, ini juga nanti ditampilkan berapa yang terindeks Scopus, berapa yang Google Scholar. Semuanya ada di situ, silakan dibuka-buka Sintanya dan dipahami. Baik, kemudian Sinta. Sinta pengindeks menengah merupakan akun pengindeks publikasi berskala nasional, baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Setiap dosen dapat registrasi secara manual dan mandiri, tetapi wajib verifikasinya via verifikator Sinta. Kalau di sini verifikator Sintanya ada Pak Haris sebagai Ketua LPPM, kemudian angka kredit dari Sinta bergantung dari rank Sinta 1 sampai S6. Jadi tergantung kita publikasinya mau di jurnal dengan Sinta berapa. Kalau Sintanya 6, ya berarti nilai kita paling di angka 15. Kemudian kalau ke Sinta 1, berarti nanti poinnya juga akan lebih tinggi. Nah, untuk pemula kita bisa main-main di Sinta 5 dan 6. Nanti kalau kita udah lektor atau ke lektor kepala, itu kita bisa mulai naik ke Sinta 4, Sinta 5, Sinta 3, dan sampai Sinta 1. Selanjutnya Simlitapmas. Mohon maaf, Simlitapmas saya nggak bisa menampilkan bagian dalamnya karena sedang error sepertinya, karena sekarang sedang deadline pengumpulan
hibah untuk perguruan tinggi akademik, sehingga semalam saya tidak bisa masuk, sehingga yang ditampilkan di bagian depan. Namun kalau kita masuk dan login, kurang lebih isinya adalah ada identitas, Sinta, penelitian, pengabdian, dan lain-lain ini sampai ke naskah akademik atau urgensi. Nah, untuk akun yang digunakan oleh ketua pengusul untuk upload proposal hibah, pelaksanaan hibah, input data, serta dokumen publikasi. Kalau kita ke Simlitapmas, berarti kita akan berkaitan dengan hibah yang diadakan oleh pusat. Setiap dosen dapat meminta user ID atau password ke LPPM atau operator yang ditunjuk kampus. Kalau berarti ada Pak Haris. Kemudian data yang ditampilkan Simlitapmas pada menu itu ada identitas, itu berdasarkan PDDikti. Jadi identitas kita akan otomatis nge-link atau sinkron ke data yang kita inputkan di PDDikti. Data di PDDikti otomatis kita sudah terisi ketika kita sudah memiliki NIDN. Kemudian untuk Sinta berarti sinkronize-nya adalah berdasarkan akun Sinta kita. Kemudian penelitian dan pengabdian itu histori peneliti memenangkan hibah di RPM. Jadi kalau kita pernah memenangkan hibah penelitian atau pengabdian, otomatis nanti di menu penelitian pengabdian akan terisi atau akan muncul track record kita selama di agenda hibah di RPM. Kemudian lain-lain dapat diupdate secara manual dan mandiri kelengkapan datanya. Jadi kayak artikel, HKI, dan lain-lain, ini kita bisa input sendiri dan tambahkan sendiri berkas-berkasnya. Baik, apakah ada yang belum jelas? Ibu-ibu, bapak-bapak? Mantap, Bu. Biar fresh, kita lihat yang seger-seger dulu pagi-pagi. Ini siapa, Bu? Dari kampus Ini tetangga mana? saya. Oh, anak saya berarti itu. Itu ID card-nya apa ya? Dosen apa itu ya? Ini dosen mana ya? Kim Jong Un, Ini Kim Sun Ho. Leminho, Lemineral. Baik, kalau ada yang mau bertanya, monggo kita santai saja. Pak Musliun ada yang mau ditanyakan? Karena Pak Musliun sebagai dosen baru nih harus banyak informasi baru yang baru ditangkap hari ini. Mungkin kalau Pak Ibu yang lain sudah familiar atau sudah lebih sering dengar. Sementara belum, Bu. Gimana Pak Musliun? Sementara belum, Bu. Sementara belum. Oke. Sementara belum ada Baik. pertanyaan. Tanya, Bu. Oke, kayaknya sudah pada paham ya ini ya. Tanya, Bu. Apa yang bertanya Pak Olin? Enggak, Pak. Oh iya, silakan Pak Olin. Ini ada titipan pertanyaan, nomor WA-nya masih berapa? Anda ini tanya, Bu. Ini kan tadi berkaitan dengan apa administrasi ya, Bu. Itu kan walaupun kalau bahasanya depan tadi kan untuk kampus-kampus yang sudah, berarti kan kita sarankan belum ya emang secara kelengkapan maupun tertib administrasinya. Nah, dari pihak Bu Resti sendiri mungkin itu langkah ke depan gitu untuk mengantisipasi ada dosen yang ketinggalan, ada yang mungkin terbuai dengan apa namanya istilahnya tugas struktural ataupun amanah-amanah di luar Tridharma ini, apakah ada sistem alert atau bagaimana sehingga nanti dosen di seluruh ini di Polvi itu bisa tercover semua begitu. Lebih kepada saya belum bisa menangkap maksud Pak Olin. Maksudnya gimana Pak? Waduh. Misal dosen-dosen dengan tugas tambahan. Ya kan, dosen dengan tugas tambahan terkadang kan Tridharmanya cukup keteteran begitu. Nah, mungkin dari pihak Bu Resti gitu atau yang menangani ini ada nggak sih Bu apa namanya semacam sistem peringatan yang periodik gitu untuk mengingatkan atau mengayo-ayo atau Pak seperti hanya ada tabulasi data gitu, contoh Pak Musliun belum punya ini segera di itu ya, Pak Olin penelitiannya kok sedikit sekali, sini tak bantu atau bagaimana begitu. Oke, sudah bisa menangkap. Ya. Baik Pak Olin, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah Pak Olin, sebenarnya hal tersebut memang seharusnya ada aturannya atau ada reward and punishment untuk tugas-tugas dosen. Jadi kalau dosen itu
prestasinya bagus, maka dia bisa dapat reward. Tapi kalau dia keteteran, tidak melakukan tridharma, itu sebenarnya juga merugikan institusi. Karena seharusnya dosen itu bisa melakukan atau mengambil target-target dari penelitian atau pengabdian. Jadi ada batas kepatutan atau batas minimal yang harus dipenuhi dosen. Jadi kalau penelitian misalnya dia seharusnya dalam 1 tahun dia menghasilkan 2 penelitian, tapi dia tidak menghasilkan 2 penelitian, harusnya ada peringatan. Tapi untuk saat ini, karena kita di sini juga SDM-nya terbatas, memang belum ada SDM atau bagian yang mengopiak-ngopiak tentang itu. Jadi kalau bisa ada dosen yang belum tridharma dan nggak ketahuan, nah itu biasanya kita juga lengahnya di situ. Jadi masing-masing dosen di sini harus sadar tentang kewajibannya masing-masing. Memang kita kekurangannya masih di situ, yaitu keterbatasan SDM. Seharusnya ada bagian misal LPPM, karena di sini masih Pak Haris pun sendiri, dan dia juga merangkap di Kaprodi TEM, makanya memang kerja atau ngopiak-ngopiaknya nggak bisa maksimal mungkin ya, jadi karena memang ngerangkap-rangkap yang lain. Seharusnya kalau Pak Haris punya tim, punya anggota yang lain, mungkin bisa tuh diberikan delegasi untuk yang bagian mengingatkan dosen bahwa bulan ini adalah bulan-bulan penelitian atau bulan pengajuan penelitian internal, sehingga Bapak Ibu harus melakukan pengajuan proposal dengan begini alurnya dan lain-lain. Nah, itu kekurangannya di kita memang masih itu, Pauline. Jadi untuk sementara solusinya seperti apa juga belum tahu pastinya, tapi yang jelas cara kita mengatasinya adalah kita harus tahu tugas-tugas kita dulu. Jadi kesadaran dari masing-masing dulu, Pauline. Oke, siap. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Snacknya, Bu. Snack sudah diwakili Bu Rina pagi ini. Oh, ya. Terima kasih Bu Rina, selamat ulang tahun untuk putranya. Izin Bu Resti, mungkin Yes, sedikit Pak, sharing terkait dengan pemenuhan kewajiban dosen ini. Ya memang salah satu masalah yang dihadapi khususnya di Polbitrada adalah keterbatasan SDM ya. Ya kita tidak bisa tuh kita satu-satu mengingatkan gitu ya. Seringkali ya kita juga lupa karena tugas kita sendiri juga ada gitu. Nah mungkin bisa diakali dengan pengaktifan BKD-nya Bu. Karena di penilaian BKD itu kan dosen itu bisa menginputkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, termasuk di dalamnya adalah tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau di situ sudah diinputkan itu otomatis nanti akan ketahuan tuh tridharmanya di semester ini apakah memenuhi atau tidak. Itu mungkin itu juga nanti bisa jadi salah satu metode evaluasi ya di bagian kepegawaian khususnya. Oh ternyata dosen-dosen di Polbitrada itu masih ada nih beberapa yang belum menginputkan datanya atau mungkin masih ada kewajiban-kewajiban yang sekiranya belum mereka kerjakan begitu Bu. Ya, dan karena ini juga masih sedikit, nah mungkin itu akan lebih bisa kita lebih satu-satu gitu loh Bu, artinya misalnya Bu Desti ini sudah memenuhi atau mungkin Bu Destri ternyata pengabdiannya ini masih kurang nih, kita bisa lihat cek di situ. Nanti mungkin dari Bu Desti nanti bisa ngecek bisa mengingatkan kembali Bu Destri misalnya kalau misalnya Bu Destri penelitianmu ini masih belum ada nih atau masih kurang, mungkin bisa dilakukan penelitian begitu. Kalau teknis penelitiannya apakah nanti dilakukan sendiri atau tim itu nanti bisa secara ini aja begitu. Mungkin sharing saya begitu Bu. Turnuan. Baik, terima kasih Pak Mul, masukan yang bagus juga ya Pak Ulin, masukan dari Pak Mul juga menurut saya bagus. Jadi kita memang sebagai dosen kita tuh dituntut, apalagi kita di era yang sekarang digital semua ya, kita dituntut untuk selalu mandiri update data kita. Jadi kalau dulu kita sering
ngeribuhi operator, Pak tolong ini dong, Pak tolong ini, Pak tolong ini gitu. Tapi sekarang kita kalau bisa tuh, kalau kita bisa input sendiri ya udah kita input sendiri. Jadi ke operator tuh kalau memang kita udah nggak bisa atau kita perlu verifikasi atau perlu bantuan dari operator, baru kita ke sana. Tapi selagi kita bisa menginputnya di sister atau di yang lain-lain, ya silakan langsung diinput sendiri. Itu juga meringankan tugas dari operator karena di sini juga operatornya kan ngerangkap-ngerangkap juga karena semua SDM di sini sepertinya ngerangkap-ngerangkap. Nah, untuk yang tahun ini kita sudah ada kepegawaian yaitu Bu Lutfi. Harapannya setelah ada Bu Lutfi nanti mulai pelan-pelan mulai ketata tuh. Jadi ada yang termonitor kepegawaiannya tuh seperti apa atau kurang apa dan lain-lainnya. Harapannya nanti Bu Lutfi bisa bantu membackup tentang itu. Bu Lutfi apakah nyimak atau enggak ya ini ya? Mungkin masukan juga Bu, biasanya kan kalau evaluasi ini kan dilakukan sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan, mungkin di bagian kepegawaian juga bisa diprogramkan Bu. Misalnya kalau ini kan kita minggu depan mulai masuk semester baru nih. Nah, diingatkan juga dosen punya kewajiban untuk ini. Batas waktunya jangan sampai dengan bulan ini, nanti dimasukkan di sistem sendiri. Nah, kalau nanti sampai tanggal yang sudah ditentukan mengalami kesulitan, silahkan bisa dibantu operator. Mungkin begitu Bu. Jadi di kepegawaian juga sudah terprogram, ada remindernya sendiri ketika akan dimulai, ketika mau selesai juga ada remindernya sendiri Bu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Mul. Ya, berarti nanti itu kalau terkait dengan pengajaran baru, nanti koordinasinya ke Bu Rina ya, bagian akademik ya Bu ya. Nanti kepegawaian, silakan apakah dosen harus mengirim RPS, formatnya seperti apa, apakah ada yang baru atau yang enggak, karena format lama saya lihat butuh perbaikan. Kemarin beberapa sudah mencoba membuat RPS baru, nanti kita pilih aja yang bagusnya yang mana kita. Jadi kita tentukan mulai sekarang RPS-nya tuh yang mana yang dipakai dan lain-lainnya itu supaya nanti ke depan konsisten pakainya dengan format yang mana. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bu Yuli Arinta, Dr. Dia, monggo. Nggih, matur nuwun Bu Resti. Oke, pagi Dok. Nggih, tanya nggih Bu nggih. Ini Bu Resti, khususnya nih saya mungkin juga dengan Bu Yuli ya kan, memang sebagai dosen tetap kontrak gitu nggih. Kami ber-NIDN juga di Polbi lah. Mohon tanya, kira-kira apakah kewajiban-kewajiban sebagai dosen yang sudah Bu Resti utarakan tadi juga harus kami penuhi? Termasuk pengabdian, penelitian, dan sebagainya. Harus dokter. Tetap ya Bu ya, karena harus Dok. Pokoknya selama kita menyandang NIDN, berarti kita juga tertempel dengan tanggung jawab Tridharma. Makanya itu Dok, selama ini kita banyak miss-nya karena dari dosen-dosen pun tidak diberi pengarahan. Nah ini kita inginnya mulai tata supaya kita juga mengingatkan bahwa dosen yang tidak standby tapi ber-NIDN di sini, maka yang bersangkutan juga sebenarnya harus memenuhi juga tentang pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Karena nanti NIDN itu kan terrecord di PD Dikti ya Dok, kemudian kita juga ada akun-akun yang lain, itu harus ada bukti kegiatannya. Jadi tidak hanya mengajar saja Dok. Berarti pasti akun-akun yang sudah Bu Resti utarakan itu kita khususnya mungkin saya nih kadang agak gaptek nih Bu Resti punya Nanti dibantu oleh LPPM Dok kalau akun-akun penelitian dan pengabdian. Jadi yang lain-lain nanti kalau pendidikan pengajaran banyaknya di Bu Rina dan Pak Dedi kalau operatornya. Tapi kalau di penelitian dan pengabdian nanti bisa dibantu ke Pak Haris. Nanti biar dibantu Bu Destri Dok sebagai Kaprodi, misal kebutuhannya apa saja bisa dikomunikasikan dengan jenengan ya Dok ya. Karena memang saya maklumi Dok, karena selama ini memang tidak ada pengarahan atau pemberitahuan ke arah sana untuk dosen-dosen yang tidak standby di sini. Sehingga yang bersangkutan pun nggak tahu, oh ternyata saya harus nulis, ternyata saya harus penelitian dan lain-lainnya gitu Dok. Jadi dokter dia pun bisa nanti mendapatkan jabatan fungsional, asisten ahli, lektor, dokter kepala itu juga bisa karena NIDN-nya ada di Polbi Trada. Gitu Dok. Matur nuwun Bu Resti. Dok. Salam.
Ada lagi yang mau bertanya atau sudah? Oh, Bu Yuli. Nyambung untuk pertanyaan untuk dosen yang tetap yang di luar. Iya. Saya coba melihat sistem di Kopertis 6 ya. Memang itu ada beberapa hal yang harus kita masukkan. Nah, nanti kami yang ada di luar kampus mungkin membutuhkan banyak dukungan ya Bu ya, khususnya misalkan surat pesan atau misalkan untuk pengabdian itu kan harus SK-nya dari kampus gitu, pengabdian ke masyarakat. Jadi sekarang ini mekanismenya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan karena kan ini sepertinya ada struktur baru ya. Bukan mungkin tinggal menghubungi Pak Danang atau misalkan Pak Dedi. Mungkin sekarang Bu Resti bisa menjelaskan ke kami yang di luar karena sepertinya Polbitrada terus berbenah nih mekanisme persuratan itu seperti apa gitu. Jadi agar mudah itu pertama. Terus yang kedua berarti kan memang tugas kewajiban dosen itu ada 3 ya, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Kalau misalnya penelitian dan pengabdian mungkin untuk kami memang itu harus dilakukan. Misalkan kalau saya baru kemarin minggu lalu baru terbit jurnal nasional gitu, belum Sinta. Penulisnya ada 2 gitu dengan Bu Yusti. Nah, itu apakah bisa dipakai kebetulan untuk mengurus Java ya gitu. ESSN ya, belum Sinta, belum Skop. Apakah bisa, dan penulisnya ada 2. Kebetulan saya penulis pertama, itu apakah diterima atau tidak. Nah, namun untuk bagian poin pengajaran, mungkin ini saya mohon dari akademik ya, atau dari kampus juga, bagaimana nih untuk dosen-dosen yang ber-NIDN di Polbitrada, tetapi untuk pengajarannya itu tidak tinggi gitu. Jadi kan ada beberapa pengaturan, mungkin itu memang keputusan dari Kaprodi ya, tetapi kan kebijakan dari kampus untuk bisa memberikan hak pengajaran agar bisa memenuhi kewajiban dosennya itu biar tepat gitu. Nah, itu bagaimana strateginya agar kebetulan kasus yang saya itu kan mungkin bukan kompetensi utama di prodi ya, tetapi ada kompetensi umum yang bisa dibagikan gitu. Nah, saya nggak paham tuh bagaimana, karena kasus saya tuh dari awal memang itu sih di poin pengajaran itu jadi challenging gitu. Nah, itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli sharingnya. Jadi tadi yang pertama itu Bu Yuli bertanya tentang pemenuhan Tridharma, alurnya seperti apa dan lain-lain. Untuk STO baru Bu Yuli, untuk LPPM masih tetap sama di Pak Haris, yaitu meneruskan proyek lama. Jadi kemarin kita ganti karena Pak Haris sudah terlanjur jalan setengah. Kalau kita ganti nanti takutnya berubah-berubah dan itu nanti malah menyusahkan, sehingga kemarin Pak Haris tetap di LPPM juga. Nah, nanti untuk teknis dan lain-lain juga silahkan ke Pak Haris kalau ada pertanyaan atau kebingungan. Pak Haris insya Allah orangnya komunikatif dan siap kalau misal butuh bimbingan dan lain-lain. Nah, kemudian untuk persuratan itu sekarang sudah bukan Pak Danang tapi di Pak Lili. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya berkaitan dengan surat bisa kontak Pak Lili, nanti biar Pak Lili yang mengkomunikasikan apakah kebutuhannya tentang apa atau di posisinya ke siapa dan lain-lain, nanti insya Allah dibantu Pak Lili. Kemudian kalau tidak salah tadi yang kedua tentang jurnal per ISSN, itu 2 autor, Bu Yuli sama Bu Justin. Nah, itu bisa dipakai Bu untuk pengajuan jakpung. Angka kreditnya 10, tapi kalau 2 autor berarti korespondensinya tuh autor yang korespondensi 60%, sisanya 40%. Nah, tergantung korespondensinya siapa. Kalau Bu Yuli berarti 60% dari 10.
nanti nilainya berarti 6, dapat 6 poin. Nah, untuk pengajuan jakpung AA itu 160. Jadi minimal mencakup tridharma 3 semua, yaitu pengajaran tuh kalau tidak salah 5,5, kemudian penelitian 2,5, kemudian pengabdian sepertinya 1, sisanya adalah penunjang. Nah, itu nanti bisa dilihat di sistem si jago. Nanti ketika kita mau mengajukan atau kita mau mulai mengisi berkas-berkas yang sudah siap, kita inputkan saja, nanti ketahuan kita sudah berapa poinnya, kurangnya berapa, di bagian mana. Itu Bu, untuk yang jurnal ber-ISSN. Jadi belum terakreditasi Sinta pun nggak apa-apa, boleh, tapi angka kreditnya hanya 10. Kalau kita masuk ke Sinta 6, Sinta 5, kita bisa dapat poinnya 15. Nanti berarti kalau autor dan korespondensi berarti 60% dari 15, itu hitungannya. Bapak Ibu, bagi yang belum tahu cara penghitungan angka kredit, bisa baca di POPAK 2019. Itu POPAK yang paling mutakhir dan semua ada cara hitungnya atau penjelasannya. Kemudian untuk pengajaran itu Bu Yuli sepertinya belum maksimal pemberian jamnya gitu ya Bu ya? Oh iya. Ini kan Nah itu langsung karena ini ada Bu Rina, mungkin Bu Rina saja yang menjawab ya Bu ya, karena memang itu kaitannya dengan Kaprodi yang membagi, kemudian disesuaikan dengan bidang ilmu dan lain-lain, itu ranahnya Kaprodi dan akademik. Monggo Bu Rina kalau mau memberi tambahan atau masukan jawaban untuk Bu Yuli. Oke, terima kasih Bu Resti. Izin menambahkan, ya terkait untuk pemenuhan SKS di syarat pengajuan jabatan fungsional itu kita memang nanti akan terbitkan SK tersendiri Bu Yuli, karena memang dosen yang bisa mengajukan dan juga bisa tercover di PDDikti-nya itu hanya dosen yang ber-NIDN, sehingga nanti bisa diolah untuk SK mengajar yang akan digunakan untuk pengajuan jabatan fungsional. Nah, jadi untuk proses contoh seperti yang sudah selesai saya, kemudian yang ini masih proses kemarin Bu Destri, tinggal penentuan penilaian dari Kopertis, sehingga tinggal menunggu SK terbit aja kalau yang Bu Destri. Tapi kalau untuk saya SK sudah terbit, alhamdulillah. Dan kemarin di pembelajarannya memang untuk saya sempat tersendat beberapa mata kuliah, tetapi bisa saya olah dengan beberapa cara. Nah, diantaranya untuk mengurangi atau menambah nilai di pembelajaran, itu nanti ada beberapa mata kuliah yang secara teknisnya itu tidak diampu oleh Bu Yuli, tetapi di SK pengajuannya itu nanti bisa SKS-nya masuk di SKS-nya full di pengajuan Bu Yuli. Jadi begitu. Jadi untuk di pelaporannya itu berbeda, dengan pelaksanaan kenyataannya itu berbeda. Sehingga itu nanti bisa diajukan, dan untuk penetapan penilaiannya itu memang kita nggak bisa mengolah ya, karena itu dari PAK-nya LLDikti. Kita hanya berusaha mengajukan sesuai dengan mata kuliah yang sesuai dengan keilmuan kita. Kalau misalnya Bu Yuli Arinta berarti kan psikologi. Nah, berarti nanti Bu Yuli Arinta coba mengelis mata kuliah yang diampu di Polbitrada di 3 prodi. Nah, silakan nanti Bu Yuli tinggal mengajukan SK ke kami, atau mungkin nanti bisa kontak ke masing-masing kaprodi untuk mata kuliah yang ada hubungannya dengan psikologi. Nah, sehingga nanti kita bisa buatkan SK untuk SK pengajuan di PDPT-nya atau di pengajuan jabatan fungsional, walaupun secara kenyataannya itu yang mengampu bukan Bu Yuli. Gitu. Jadi nanti kita bisa memfasilitasinya begitu. Nah, untuk proses syarat-syaratnya itu bisa dilihat di syarat pengajuan jabatan fungsional di Kopertis. Nanti yang dibutuhkan apa, surat kelengkapannya, nanti Bu Yuli kemudian mengajukan berkas itu
ke kami, maksudnya ke mungkin Bu Resti atau saya, nanti kita bisa bantu untuk penandatanganan dan yang lainnya, pengesahannya. Oh, ya terima kasih Bu Rina. Jadi jelas ya. Jadi ya. Pengaturan Java ini tidak ada periode tertentu ya, bisa setiap saat begitu. Ya, untuk pengajuan jabatan fungsional kita bisa setiap saat. Nah, untuk yang ada periodenya itu untuk pengajuan sertifikasi dosen itu ada periodenya. Tapi kalau untuk Java, di mana kita sudah memenuhi syarat 2 tahun, syarat-syarat kita sudah lengkap, ya kita tinggal masukkan aja ke sistem Sijago itu, kita upload di sistem, dan nanti kemudian akan ada di sistem itu akan ada proses penilaiannya. Gitu. Kalau kita sudah berkasnya dirasa sudah lengkap, kemudian nanti Bu Yuli menghubungi kami atau saya atau Bu Resti untuk validasi di tim PAK-nya institusi. Nanti dari institusi yang akan memvalidasi, kemudian mengajukan ke L2 Diktinya. Gitu. Oke. Ya baik Bu Rina, makasih. Bu Resti juga makasih penjelasannya. Oke, Bu. Baik Bu Yuli, semoga membantu. Ya Bu Yuli memang rasanya mungkin rumit ya Bu kalau untuk pengajuan jabatan fungsional. Tapi kalau kita langsung masuk ke sistem itu malah lebih enak karena nanti di sana akan ada menu-menu yang kaitannya dengan kebutuhannya. Misal untuk SK mengajar nanti ada menunya sendiri. Jadi ketika kita sudah di input nanti udah otomatis terkurangi dengan kurang berapa poinnya dan lain-lain itu udah langsung kelihatan. Jadi kita sambil jalan aja supaya tidak terlalu bingung mengawang-awang. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau begitu saya lanjut ke sesi 2, yaitu tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu sudah pada tahu semua ya Bapak Ibu, ada 3, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk Tridharma Perguruan Tinggi itu biasanya kita harus memilih dengan bidang A, B, C, dan D. A itu pendidikan dan pengajaran, kemudian kalau B penelitian, C pengabdian, bidang D penunjang. Nah, kita masuk ke bidang A dulu. Untuk bidang A, biasanya kaitan dengan pendidikan dan pengajaran, yaitu mengikuti pendidikan minimal S2. S2, kemudian kaitannya dengan perkuliahan atau tutorial, dan menguji serta kegiatan di lab, praktik keguruan, praktik-praktik yang lain, kemudian membimbing KKN, PKL, membimbing dan menguji skripsi atau laporan akhir studi, mengembangkan program kuliah dan bahan ajar, dan lain-lain. Itu bisa Bapak Ibu baca-baca di sistem.properties sepertinya. Pokoknya di sistem itu nanti akan dijelaskan semua menu-menu tentang bagian-bagian per bidang. Nah, untuk bidang A, karena kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran, itu memang kita harus berkaitan dengan SK mengajar atau SK penugasan. Kebetulan barusan ditanyakan oleh Bu Yuli, SK mengajar itu memang penting karena itu untuk pengajuan jabatan fungsional. Kemudian bukti kegiatan, uraian perkuliahan atau tentang jurnal perkuliahan, dan wajib diperhatikan juga linearitas antara bidang ilmu dan mata kuliah yang diajar. Karena itu ketika pengajuan jabatan fungsional, asesor akan melihat itu, dan kalau tidak sesuai, maka tidak diakui untuk pengajuan mata kuliah yang dilampirkan untuk jabatan fungsional. Jadi kemarin juga dialami oleh Bu Rina, karena beberapa tidak sesuai dengan bidang ilmu, sehingga Bu Rina harus mencari opsi lain. Ini siapa ya? Coba Pak. Pak Muslihun, atau siapa yang berisik ya? Bisa di-mute ya. Bukan saya, Bu. Oh, siapa ya? Oke, mohon di-mute. Nah, untuk linearitas memang itu perlu diperhatikan karena ketika pengajuan jabatan fungsional itu akan dinilai oleh asesor antara kesesuaiannya dengan kesesuaian bidang ilmu dengan bidang ajar yang dilakukan di perguruan tinggi. Kemudian batas maksimal mengajar adalah 12 SKS. Itu tertera dalam DUPAK.
Jadi nanti di Dupak itu tertera untuk bagian pengajaran itu dibatasi 12 SKS. Kalau Bapak Ibu menjabat sebagai tugas struktural atau tugas tambahan, maka otomatis nanti akan berkurang. Bisa dibaca di PO-PAK 2019. Silakan ada di Google juga ada, dulu sepertinya juga sudah pernah di-share di grup Binatrada. Baik, kemudian ke bidang B ini kaitannya dengan penelitian. Bidang B contohnya yaitu menghasilkan karya penelitian, menerjemahkan dan menyabur buku ilmiah, mengedit atau menyunting karya ilmiah, membuat rancangan dan karya teknologi, membuat rancangan karya seni, dan lain-lain. Ini semua bisa dibaca di PO-PAK juga, lengkap di sana semua tertera mana yang termasuk di bagian penelitian dan berapa poin-poin yang didapatkan itu juga ada di PO-PAK. Jadi Bapak Ibu harus familiar atau harus hatam PO-PAK sama PO-BKD, itu adalah dua kitab yang wajib dipegang dosen. Karena kalau kita nggak baca itu, kita cenderung bingung. Ini nilainya berapa, masuknya kemana, itu kita jadi bingung. Tapi kalau kita udah pernah baca, minimal kita udah familiar. Oh, ini masuknya ke bidang B, ini ke bidang D, ini ke bidang yang lain. Seperti itu. Kemudian bidang C berarti pengabdian masyarakat, itu poinnya adalah melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat, membuat laporan hasil pengabdian masyarakat, publikasi hasil pengabdian, atau melampirkan surat tugas, surat keterangan pengabdian, dan lain-lain. Nah, pengabdian itu kalau di pengajuan jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen, kebutuhan kumnya atau angka kreditnya tidak sebanyak pengajaran atau penelitian. Jika mau dapat angka kredit tinggi, bisa dengan publikasi. Angka kreditnya 5 setiap individu. Jadi kalau kita punya pengabdian, kita buat publikasi di jurnal, nggak harus bersinta, yang penting publikasi, itu setiap penulisnya itu dapat 5 poin, tidak dibagi-bagi. Beda dengan penelitian, kalau kita punya penelitian, poinnya akan dibagi sesuai dengan korespondensi. Kalau korespondensi dapat 60%, sisanya berarti dibagi untuk penulis-penulis yang lain. Tapi kalau di pengabdian, semuanya mendapat sama rata. Nah, kalau kita membuat punya pengabdian dan kita membuatnya laporan, laporan itu berarti cenderung lebih detail, kemudian nyusunnya pun lebih banyak karena kita seperti membuat proposal, itu kumnya kalau tidak salah 3. Jadi ya monggo mau milih yang mana. Memang kalau publikasi biasanya kita harus bayar, atau kalau mau yang free biasanya yang masih baru-baru, jurnal pengabdian. Kemudian pengabdian ini turunan dari proyek penelitian. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, proyek penelitiannya apa, lanjutkan ke pengabdian. Itu adalah cara paling gampang. Tapi kalaupun kita punya topik atau ide yang lain, itu pun nggak masalah, diperbolehkan. Tapi alangkah baiknya atau alangkah mudahnya kalau kita pengabdian itu turunan dari proyek penelitian. Misalnya saya penelitian tentang plasma konvalesen, berarti pengabdian saya bisa memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya donor plasma konvalesen atau edukasi tentang korelasi antara donor plasma dengan golongan darah dan lain-lain seperti itu. Jadi sebenarnya tidak perlu pusing-pusing memikirkan topik baru. Baik, masuk ke bidang D, penunjang itu seperti menjadi anggota panitia atau badan atau asosiasi atau di perguruan tinggi dapat tugas tambahan struktural, kemudian mewakili perguruan tinggi atau lembaga, kemudian berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, menulis buku pelajaran SLTA ke bawah, dan diedarkan secara nasional, menjadi tim penilai atau asesor, webinar, dan lain-lain. Kemudian lain-lain bisa dibaca di PO-PAK. Nah, untuk catatannya di bidang D itu angka kreditnya cenderung rendah, jadi biasanya 0,5, 1, rata-rata 1. Tapi di sini jangan terlalu fokus ke penunjang, karena penunjang pun di pengajuan jabatan fungsional itu hanya diperlukan sangat sedikit, jadi sifatnya pelengkap saja. Gitu. Nah, kemudian ada timeline agenda tahunan dosen. Jadi sebenarnya kita bisa pegang bulan-bulan apa yang sebenarnya dosen itu ada agenda-agenda rutin tahunan. Kalau ini belum berubah, berarti Februari itu biasanya ada pengumuman syarat usulan hibah dan lain-lain. Kemudian Juni 2022 biasanya masa-masanya untuk update data atau dokumen atau riset pengabdian dan penelitian.
Itu di Google Sinta, Google Scholar, Sinta, Simlitakmas, dan lain semua diupdate atau dipenuhi data-datanya. Kemudian untuk Agustus biasanya ada pengumuman hibah penelitian, kemudian September hibah pengabdian, dan Januari pengumuman pemenang atau yang lolos di seleksi hibah di RPM dan lain-lain. Tapi ini pun bisa berubah sewaktu-waktu karena mengingat kementerian kita juga kemarin sempat berubah, jadi kalau ada perubahan biasanya kita tinggal niteni aja bulan-bulan apa nih biasanya dia turun. Gitu. Baik, sampai sini terima kasih. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Sepertinya sudah pada paham ya, karena ini hanya sekilas. Untuk bidang ABCD itu kaitannya dengan angka kredit atau kebutuhan jika kita mau pengajuan jabatan fungsional. Ada yang masih bingung? Sudah semua nggih? Kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah quote penutup dari acara hari ini. Stop wishing, start doing. Jadi ya udah deh, kita tuh kemarin memang belum tahu. Mungkin banyak kita masih tutup mata. Kemarin nggak tahu, ternyata harus ini, harus itu. Nggak apa-apa, kita sekarang mulai start doing aja. Jadi karena kita udah mendapat penjelasan, ya udah kita mulai berjalan. Walaupun pelan-pelan nggak apa-apa. Daripada kita lari ke sandung jatuh, jadi kita jalan pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting ada progresnya. Yang terpenting adalah berprogres. Begitu Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, maka saya anggap semuanya sudah menguasai atau paling tidak tahu tentang tugas-tugasnya. Cukup sampai di sini saja webinar atau pembinaan online-nya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah bertanya atas diskusi hari ini. Saya tutup, Ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita close, kita mau foto dulu, Ge. Foto dulu sebagai bukti kegiatan. Oke, bentar. Ntar baru diatur Pak Dedi. Mohon di open video semuanya, Ge. Pak Ulin, Pak Muslihun. Sudah nggih? Izin live. Kok jadi Pak Lili sih?